Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, sahabat Anda berada, Alhamdulillah kembali hadir menyapa Anda dalam program Sahabat Peduli, dan tentunya kita akan hadirkan informasi-informasi terbaru termasuk program-program yang akan kami hadirkan dari program DT Peduli yang insya Allah jadi jalan kebaikan, jalan manfaat, dan juga jalan untuk kita terus senantiasa menebar kebaikan-kebaikan dihadirkan dari program DT Peduli. Di program Sahabat Peduli kali ini, sahabat, kita akan mengambil tema tentang transformasi kepedulian menuju insan yang unggul. Karena unggul di sini ini ada satu yang menarik karena dari slogannya sendiri mengambil dari angka ya, unggulnya 99, dan insya Allah di kebersamaan kali ini kita akan membahas bersama langsung ya bersama dengan Bapak Muhammad Basyarul Asana atau yang sering kita sapa Pak Ruli selaku Eksekutif Direktur dari DT Peduli. Alhamdulillah di kebersamaan kali ini kita sudah bersama dengan beliau. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ruli ya? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat terus Pak, berkah terus. Amin, amin. Baik, Pak Ruli, ini mungkin sebelum kita membahas tentang bagaimana tema menuju insan yang unggul, ini sebelumnya boleh disampaikan terlebih dahulu bagaimana kesiapan DT Peduli menghadapi tahun 2023 dan sambil menyapa sahabat terlebih dahulu. Silakan Pak Ruli. Baik, terima kasih banyak Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat peduli semua yang ada dimanapun yang ikut menyimak acara ini. Saya senang sekali hari ini diundang ya bersama Ustaz Hasan akan membahas hal-hal yang cukup relevan dengan apa yang menjadi perhatian dari peduli saat ini. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi concern di 2023, tentu kita sebagai lembaga, organisasi, juga mungkin PT atau yayasan, tentu di akhir tahun sebelumnya sudah menyiapkan gitu apa yang menjadi fokus, dan DTP pun demikian sudah melakukan serangkaian kajian bottom up dari bawah, apa sih yang relevan, bagaimana kinerja kita di 2022, dan akhirnya mengerucut dalam suatu jangkauan strategi yang cukup panjang bahwa kita ingin tampil lebih baik lagi, lebih beda. Kenapa? Karena memang fenomena dua tiga tahun terakhir relatif ya itu pada saat pandemi itu akan Pandemi betul. yang membedakan ini ya, membedakan peta usaha, peta kegiatan, peta bisnis, peta peta aktivitas dari lembaga seperti termasuk DT Peduli sebagai lembaga kemanusiaan, lembaga masyarakat. Sehingga pada 2003 sudah didefinisikan kita ingin tampil dengan adanya suatu penguatan nilai yang ujungnya nanti di kata-kata unggul tadi, tetapi backgroundnya adalah kita ingin memanfaatkan sebenarnya di 2023 itu ada apa sih sebenarnya, si SWOT nih ya. 2023 itu tahun politik kata orang, sudah memanas politik ini mendekati 2024 ya. Ada apa di sana? Oh, ada korporasi yang mulai menahan budget. Mereka akan nahan karena takut sekali nanti seperti sebelum-sebelumnya kan pengalaman tuh korporasi mereka invest nanti ternyata ada masalah sosial, ada rusuh dan sebagainya. Mulanya ada tekanan-tekanan yang tinggi ya antara kandidat, antara partai yang bersaing gitu ya. Sehingga mereka akan cenderung untuk mencari posisi netral, dan dia tidak akan aman dengan apa, dia mencari lembaga-lembaga kemanusiaan untuk membantu menyelenggarakan programnya. Mau nggak mau karena mereka tampil sendiri bahaya, karena harus ada aspek sosial yang kami baca ya. Kalau dia sendiri sosial itu akan sangat berat gitu. Apalagi kalau mereka ini sudah ada orientasi satu dua di dalamnya itu bahwa satu mendukung ke salah satu partai gitu ya. Nah itu atau salah satu kandidat itu akan sangat berat ya mereka dari sisi bisnis. Ini korporasi politik. Di retail bagaimana masyarakat? Masyarakat akan punya tren untuk tetap berbuat baik ya. Selama pandemi kan banyak terjadi donatur yang baru, walaupun juga ada masalah ya yang tadinya mungkin mustahil karena masalah ekonomi, karena pandemi, dengan pekerjaan jadi mustahil untuk begitu ada. Tapi juga di pihak lain ada masyarakat yang akan melanjutkan, mereka membantu orang-orang yang tidak beruntung, yang kena PHK. Itu juga ada. Jadi ada tren berbuat baik ini akan lanjut. Dan terjadi yang kedua, di retail ini banyak pengusaha-pengusaha tambah dadakan mungkin ya,
yang akan mendistribusikan penerimaan dari juga bisnis dadakan gitu ya. Misalnya contoh nanti bisnis-bisnis yang tadinya selama pandemi offline bikin spanduk nggak rame, sekarang akan rame. Kenapa? Karena akan ada pertemuan-pertemuan para kandidat di tahun politik gitu ya. Gitu. Ini brosur, cetakan ini akan terjadi banyak sekali dan distribusi ya, orang-orang akan distribusikan. Kemudian yang ketiga di tahun politik juga dari sisi kami dari Pt Peduli melihat bahwa kegiatan distribusi akan lebih tinggi daripada pemberdayaan. Pendayagunaan kalau dalam lembaga masyarakat itu ada 4 fungsi: fungsi penerimaan, pengelolaan, kemudian pendistribusian dan juga pemberdayaan dari dana-dana zakat infak dan sosial keagamaan lainnya. DSKL. Jadi ini akan banget sehingga apa? Kami harus menyesuaikan di tahun ini. Persiapan kami ya harus fokus menyiapkan jalur-jalur distribusi. Nah di tren politik ya, tren di media itu akan terjadi. Kami membaca akan melihat persaingan yang ketat di antara kandidat dan partai mendominasi ruang-ruang publik di media, terutama media sosial. Baik. Akan terjadi perang tuh, meme ini, ya kan? Nah, bagaimana kami bisa tampil itu nggak ikut meramaikan atau ikut masuk tapi tenggelam gitu. Ini harus cari posisinya. Nggak bisa sembarangan. Kita harus itu menganalisa. Atau jangan sampai kami ada oknum di lembaga yang memforward gitu, ikut merespon. Akhirnya apa? Terasosiasi dia bagian daripada gerakan itu kan bisa negatif. Betul. Ya kan? Itu lah kan. Kemarin sudah terasa tuh ada yang main share aja dia nggak tahu esensinya atau yang dibahas apa. Terus akhirnya orang ya kok dia ikutan sih? Nah, dia kan harusnya netral. Posisi Agim misalnya contohnya, mohon maaf, Agim kan yang itu memposisikan diri netral. Ketika DT atau MT mengambil posisi tertentu yang tidak sejalan dengan kebiasaan dengan faktor yang sudah dibuat selama ini, yang berbahaya gitu. Jadi kita harus itu menyikapi tren yang ada di media. Nah, aktivitas offline di lain pihak juga sudah mulai jadi pilihan. Kenapa? Karena sudah pandemi, aturan masker sudah dicabut gitu. Jadi sebenarnya ini nyambung dengan fenomena yang ketiga ya, tren di media dan juga ada tren di pandemi. Pasca pandemi di tahun 2023 ini akan ada euforia kembali untuk orang berkumpul karena sudah tidak ada masker. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan akan makin naik. Ya. Orang-orang bikin konten yang tentang kesehatan. Kemudian juga kembali orang empati terhadap penderitaan yang sama dengan yang tadi di tahun politik juga. Tapi di sini yang melihat empati ini sangat mungkin lembaga-lembaga kemanusiaan di luar negeri pun ada ketika ada pasca pandemi ini, mohon maaf mudah-mudahan tidak terjadi di kita, tetapi di Cina kan ternyata masih ya. Ini yang kami baca fenomena eksternal yang harus kami sikapi dan persepsi. Gitulah kira-kira kan. Baik, terima kasih Pak Ruli, dan mungkin ada strategi khusus tidak untuk 2023 karena memang tadi betul-betul ya kita harus hati-hati dan juga di masa politik ini sensitif sekali gitu Pak Ruli ya. Sedikit saja kekeliruan bisa sangat berdampak gitu. Ada strategi khusus yang akan diterapkan oleh tim Data Peduli juga? Ya, baik. Nah, tidak lepas peran dari Kiai Agim sebagai pembina Yayasan Data Peduli memberikan penguatan bahwa apapun yang terjadi, mau resesi, mau akan ada tahun politik, ada pertarungan hebat dan sebagainya, itu kembali ke Allah udah paling solusi. Dan kita nggak punya campur tangan. Kita ikut-ikutan berbahaya, tapi kita tidak ikut juga katanya ekonomi akan mungkin sulit, banyak pengangguran, resesi akan menambah gitu ya, harga-harga naik. Nah, ini yang memang kembali ke Allah gitu. Itu rumus yang paling gampang untuk kita tetap ada di dalam fokus bahwa kita itu punya amanah, ya kita punya amanah dan mendistribusikan untuk menggunakan dana. Sehingga kalau kita kembali ke sana, maka ya Data Peduli strateginya apa? Menumpang di situ ya kita ajak orang, yakin aja lo ada gitu. Ngapain sih takut-takut banget tuh? Selama kita, kalaupun ya gampangnya kalaupun udah harus parah sekali sampai menyebabkan kematian, berarti memang sudah jalan tahun ini misalnya. Ya, kata-katanya terlalu dramatis, tapi kita orang yakin kan begitu, dia nggak peduli. Dalilnya jelas, orang di kondisi orang beriman ya semuanya baik gitu. Dapat nikmat dia bersyukur, tidak dapat cobaan dia bersabar gitu. Nah jadi ini strategi kami adalah bagaimana mengajak donatur untuk kembali ke Allah, sehingga kami pun memfasilitasi bagaimana mereka makin yakin ke Allah melalui program-program turunannya nanti. Satu. Yang kedua, strateginya juga ke
penerima manfaat, mustahik. Juga sama, menerima ini kami hanya jalan gitu, bukan kami yang ngasih, sebenarnya Allah yang ngasih gitu. Dengan mereka kembali ke Allah gitu. Jadi kalau nanti pun ada pandemi, ada resesi, mereka tetap bisa mendapatkan mungkin untuk makan dan sebagainya itu karena Allah yang ngasih, sehingga kembalilah ke Allah, banyak beribadah dan sebagainya. Dan yang berikutnya juga kami ingin betul-betul ke amil, ke pengelola. Ya, pengelola juga harus yakin kita kesulitan sekarang, penerimaan mungkin lagi kurang bagus, karena banyak orang menahan, takut, atau memang tidak punya uang, donasi turun, dan sebagainya. Amil, ya harus juga bersabar gitu, dan yakin juga Allah yang sudah punya senario. Itu kira-kira ya. Jadi Baik, strategi ini mencakup tiga pihak yang paling relevan di dalam. baik. Terima kasih Pak Rule atas waktunya juga di kebersamaan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali tentang bagaimana yang paling utama transformasi kepeduluan menuju insan yang unggul. Nah, kita akan bahas di segmen yang kedua, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli sesaat lagi. Sahabat MK, seberapa penting kita harus berikhtiar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MK FM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh
saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo, jangan buang sampah sembarangan. Saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia selalunya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. .1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, semua keberhasilan bergantung dari cara kita berikhtiar dan beriman kepada takdir dari Allah SWT. Tentunya bagi seorang muslim, ikhtiar saja tidaklah cukup. Setiap ikhtiar juga harus diikuti dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa orang yang berikhtiar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta atau hanya mengharap bantuan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari kalian pergi yang mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar dan dipikulkan ikatan kayu itu di punggungnya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi maupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih sahabat, pun Anda berada, Anda masih setia bersama kami dalam program Sahabat Peduli, dan tema kita di kebersamaan kali ini adalah transformasi kepedulian menuju insan yang unggul. Nah, seperti apa sebetulnya kepedulian menuju insan unggul? Karena memang ini menarik ya, biasanya kita sering mendengar kata tangguh, dan untuk kali ini, ini mengambil kata unggul. Nah, insya Allah kita akan bahas masih bersama dengan Pak Ruli, sana selaku Eksekutif Direktur dari DT Peduli. Baik, Pak Ruli, ini menarik nih di segmen kali ini saya ingin lebih menekankan tentang pemilihan kata unggul, dan menariknya lagi di unggul ini ada angka 99. Nah, seperti menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tidak memilih ikhlas, menang atau yang lainnya nih? Silakan Pak Ruli. Ya, betul. Dengan background yang tadi saya sampaikan, sebenarnya DT Peduli ingin meng-capture kebiasaan atau dorongan natural. Secara sebagai umat manusia kan ada kecenderungan untuk berbuat baik, pasti ya. Terus by nature nggak akan mungkin dia dikotori oleh lingkungan, kenapa dia jelek. Fitrahnya itu manusia itu baik sebenarnya. Nah, jadi ketika fitrah kebaikan ini muncul dan ini akan mengenerate orang yang baik ini, dia salah satu atributnya adalah dia akan care ke orang lain, care, peduli. Nah, dengan peduli ini maka kita sejalan dengan yang strategi tadi saya sampaikan, membaca fenomena, maka kami melihat ternyata kata-kata unggul ini, tangguh sudah tidak relevan. Tidak relevansinya di mana? Karena memang tangguh ini positioningnya adalah ketika kita pas sekali kemarin pada saat pandemi ya, begitu kita membangun sesuatu yang tangguh, yang memang bisa survive terus, yang memang bisa kuat gitu. Tetapi ketika kita bicara ingin jauh lebih baik, bahwa kita akan berubah, kita akan masuk kepada tingkat kepedulian yang lebih, karena kan bayangkan orang yang tidak melandaskan actionnya dengan keyakinan kepada Allah, itu akan berbeda. Kalau dia yakin Allah, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk ngasih. Ya, ngasih, misalnya dia berdonasi yang biasanya hanya 10, dia mungkin akan tiba-tiba ngasih 100, karena dia yakin rezeki dia itu yang hanya dibelanjakan di jalan Allah itu kan, sama 2 lagi yang dimakan dan yang dipakai. Nah, sehingga harus ada kata yang bisa mewakili, dan ini yang dikerjakan, kami coba eksplor. Mungkin kata-kata menang, tapi menang tidak terlalu terbiasa gitu. Ini bisa jatuhkan lawan gitu, pokoknya ada yang kalah gitu, menang kalah gitu, kurang populer lah. Kemudian apalagi ikhlas terlalu kesan pasrah,
atau mungkin juga ada unsur rianya, dan orang kalau ngomongin ikhlas itu ya dia nggak ikhlas itu. Ya, faktor-faktor psikologis yang kita bahas gitu. Ada beberapa kata lain juga sama. Nah, setelah menemukan kata unggul, excellent, ya, dan ini memang excellent itu di atas rata-rata gitu ya. Strive to excellent. Jadi ya kamu excel, maka kita harus punya benchmark terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya ini kalau menang mungkin benchmarknya ke kompetitor. Kalau kami tidak melihat bahwa unggul ini benchmarknya bisa ke diri sendiri. Jadi paling gampang, DT Peduli membantu donatur di Ramadan kemarin, misalnya dia hanya khatam 2 juz, 3 juz, tahun ini masa sih nggak bisa 7 juz, 10 juz gitu. Nah, itu kan dia unggul dibanding diri dia tahun lalu. Jadi program-program ajakan-ajakan untuk lebih unggul ini yang lebih mengena, sehingga pas ada di cocok, wah ini lebih cocok, lebih pas, memang unggul. Nah, kenapa penulisannya G2 diganti dengan 99? Ya ingin terasosiasi bahwa ini bagian dari Asmaul Husna, bagian dari 99 nama Allah yang semuanya baik, yang memang tadi melanjutkan yang konsep di awal, bahwa manusia sejatinya secara fitrah mereka pasti akan mengambil atau mempunyai beberapa sifat tersebut, entah dia penyayang, kemudian dia juga suka maha kaya, dia membantu orang, penolong dan sebagainya. Ini tercermin di sana ya. Jadi sebenarnya ini adalah simbolisasi 99 ini ya. Secara aturan EYD udah pasti salah ya, yang dipersempurnakan atau aturan tebas. Tetapi dalam konteks branding ya mudah-mudahan pas gitu. Nah, selalu dihubungkan dengan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ruli untuk pemaparannya, dan sebetulnya mungkin boleh diperjelas lagi tentang tujuan mengambil kata unggul. Apakah memang sempat saya mendengar juga nih Pak Ruli, kalau tangguh itu kalau di Malaysia bisa beda makna nih Pak Ruli katanya. Kemudian kalau unggul insya Allah sama gitu kalau unggul gitu. Atau seperti apa tujuan paling utamanya? Ya, betul. Memang kita juga serba salah kalau bahasa tangguh itu ketika di bahasa Inggris kan pun juga nggak gampang nyari yang pas pada. Jadi kalau di Sarah ini terakhir tuh diskusi dengan teman-teman Malaysia pegiat kemanusiaan. Pada saat mereka dengar tangguh langsung ketawa, dia senyum karena memang tangguh itu ya menangguhkan, menahan gitu, tertunda gitu. Sementara kalau kita kan tangguh ini lebih kepada resilience ya, pada ketahanan terhadap sesuatu kondisi yang bisa adaptif gitu kan. Tangguh pokoknya nggak mudah menyerah gitu. Nah, jadi memang konteks yang berbeda itu oh ya udah pas lah, dan memang itu sudah berakhir lah. Kita sudah sekarang mulai masuk kehidupan normal, dan sekarang harus ya belajar dari dua kondisi sebelum 2019 dan setelah 2019 ada pandemi. Nah, apa yang kita mau lakukan supaya lebih baik? Nah, itulah muncul unggul ini gitu. Kata yang benar-benar bisa mewakili keinginan tadi. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ruli, dan mungkin boleh disampaikan juga sebetulnya siapa saja yang harus menjadi pribadi yang unggul. Ini mungkin boleh dipaparkan secara detail juga nih Pak Ruli, silahkan. Ya, jadi pribadi unggul ini ya, saya sih sebenarnya ingin merefer kepada, karena kami pun tidak jauh dari konsep yang sudah dimatangkan oleh AA sendiri ya Pak. Dan ini lima atribut ini untuk siapa sebenarnya ya? Untuk semua. Tadi sudah sampaikan bagaimana unggul yang ada di donatur ya, karena stakeholder utama kami adalah donatur. Itu pasti harus dibuat atributnya. Kemudian juga bagaimana donatur unggul di dalam konteks mustahik ya. Mereka setelah dulu menerima bantuan, dia harus bisa survive, kemudian dia sudah mengembangkan diri melalui pendampingan pembiayaan, dan dia sudah mulai bisa membantu. Ujung-ujungnya dia harus unggul dengan dia tidak lagi menjadi mustahik misalnya gitu ya. Dan juga amil juga sama, dia harus unggul PDLT kalau di kita lah, untuk amil udah pasti ya, PDLT aja udah terus. Nah, tetapi secara umum kelima ini atribut dari unggul yang kami tinggal menuangkan, menurunkan, dan tinggal tinggal dalam bentuk action. Konsep yang disampaikan oleh A bahwa sesungguhnya kita ini harus punya 5 ini kalau mau jadi pribadi yang unggul. Nah, 5 pilar ini atau 5 atribut ini harus ada. Yang pertama adalah orang harus melihat bahwa dia harus selalu melakukan percepatan. Jadi kalau dalam waktu yang sama 24 jam kita pakai, tapi tidak memikirkan bahwa kita ini punya target, kita akan sama dengan orang lain,
maka kita tidak merasakan perlu adanya akselerasi kecepatan. Jalan ada konstan, dia kecepatan kalau konstan. Tapi ketika dipercepat, maka akan tumbuh. Orang biasanya tidak tahajud, kita tahajud. Jadi tidak boleh terpengaruh, itu yang pertama. Terus ada selalu berpikir akselerasi dalam semua hal. Yang kedua adalah lingkungan yang kondusif. Jadi memang mau nggak mau, kadang-kadang harus terpaksa hijrah, karena harus ada kondisi iklim sistem yang membutuhkan kondusivitas. Jadi jangan sampai kita ada di lingkungan yang gampang sekali terpengaruh karena begitu kuatnya pengaruh lingkungan. Ya kita datang sering bergaul dengan majelis-majelis, kemudian ada mungkin di komunitas yang mengajak kita kepada Allah dan seterusnya ya. Yang kedua, yang ketiga itu bagaimana kita selalu mempunyai keinginan untuk bersaing positif ya. Ini yang kadang-kadang mungkin kalau mentalitasnya untuk menjatuhkan, mentalitas harus menang selalu itu akan berat. Tapi ketika kita punya keinginan untuk bisa menarik gerbong, kita bisa lebih baik dari yang lain tanpa menjatuhkan. Kita ingin menjadi juara, tapi juga tidak membuat orang lain celaka. Itu berdaya saing positif ini yang harus ditumbuhkan. Yang memang tidak mudah. Kalau di MJT sering disampaikan kalau ada yang ikut lomba atau ada kegiatan yang harus bersaing, maka selalu titipnya ya semoga diterima Allah. Jadi niatnya kembali ke sana supaya kita bersaing itu memang ingin melakukan yang terbaik, bukan untuk menang sehingga menjatuhkan yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat ya harus berjamaah. Jadi kalau mau unggul ya inilah kesempatan. Jadi kami pun akan memperbanyak mitra lagi kembali disebutnya MPZ, mitra pengelola zakat ya. Kita kerjasama untuk bisa berjamaah bersinergi, dan yang terakhir adalah memperkuat bagaimana PDLT-nya itu dalam hal manajemen kolbu ya. Jadi masak terus selalu bagaimana supaya hatinya tenang, kita semua kolbun salim yang betul-betul kita ingin tidak punya penyakit hati dan sebagainya, harus fokus kembali ke manajemen hati kolbu ini. Itu kira-kira yang mudah-mudahan ini nanti akan terangkum dalam action-action yang ada di DT Peduli dalam pendampingan dalam hal yang lain, termasuk dalam program itu sendiri, supaya nanti orientasinya adalah membuat semua mitra, semua stakeholders itu lebih unggul dari sebelumnya. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya, dan tadi sudah disampaikan sahabat bagaimana sebetulnya memilih kata unggul ini, dan ini kita ambil dan insya Allah mudah-mudahan jadi jalan DT Peduli semakin unggul dan semakin banyak menebar kebaikan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di kebersamaan kali ini, sahabat, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli sesaat lagi. Sahabat MQ, mengapa kita harus bermuhasabah diri? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MQ FM Solo dengan ikut program infak pengembangan media dakwah radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo,
Inspirasi Keluarga Indonesia. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SWT on Radio bersama Trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, azab neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah seorang laki-laki diletakkan di ujung kedua tongkaknya 2 bara api dengan panas yang menjadikan otaknya mendidih, di mana ia tidak melihat ada orang lain yang mendapat azab lebih berat darinya. Padahal itu azab neraka yang paling ringan. Hadis riwayat muttafaq alaih. 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, muhasabah merupakan salah satu dari kunci kemuliaan dan keberhasilan diri seorang muslim, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang baik dan yang buruk yang telah kita lakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatannya. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu, manusia yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Arul Ashana atau Pak Ruli selaku Eksekutif Direktur di kebersamaan kali ini. Dan kita akan lanjutkan Pak Ruli di segmen yang ketiga ini. Sebetulnya mungkin ini ya jadi sebuah pertanyaan juga, apa hubungan antara tauhid, kemudian peduli dan juga unggul ini? Ya baik, jadi sebenarnya kembali saya sampaikan tadi, fenomena bahwa kita tidak perlu takut dan hanya ada Allah yang menolong, takut dengan 2023 resesi dan sebagainya, itu konsekuensi bahwa kita harus memperkuat keyakinan dan memang yakin bahwa hanya Allah yang menolong. Jadi sifat hanya mengesahkan Allah inilah yang menjadi landasan sebagai konteks tauhidnya kepada keinginan kita untuk lebih peduli. Jadi tidak perlu ragu, kita sudah hidup sekian lama ya, tiap orang, mungkin saya sendiri sudah kepala 5, itu merasakan bagaimana selama ini banyak yang mungkin kita belum sempat syukuri gitu, sementara ketika ada berkurang sedikit agak-agak mengeluh gitu ya. Jadi kita kembali ke sana bahwa Allah, apapun kondisi yang baru pun ya sudah pasti Allah pasti tahu, pasti atas izin Allah. Tetapi sekarang bisa nggak kita mengambil sikap di sana? Nah,
ketika kita yakin bahwa Allah yang menolong, kita juga tidak perlu takut bahwa yang kita berikan sebagai bantuan, yang kita infakkan itu semua akan ada balasannya. Saya pikir kepedulian ini akan makin menguat, ya, karena yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah mulai masuk kepada kepedulian yang makin meningkat, maka kita akan punya semacam kriteria, parameter, saya ini sudah lebih baik dulu dari sebelumnya, karena makin tua, ya, mohon maaf kalau kita bisa konteks manusia, orang atau makin tambah umur secara umum, maka dalam bisnisnya makin kuat juga dia misalnya mengelola kegiatan sosialnya, maka dia harus makin menambah keinginan untuk memperbanyak apa yang akan dia bawa pulang di akhirat nanti, sehingga maka dengan keyakinan Allah yang akan memberikan semuanya, kepedulian dijalankan, di-exercise dengan sangat baik, bahkan ditambah, maka mau tidak mau kita akan jauh lebih unggul dari sebelumnya. Dan ini 3 kata yang sangat relevan, backgroundnya ketauhidan, kemudian kepedulian yang meningkat, dan juga akhirnya apa? Kita menikmati bahwa kita lebih unggul. Kembali lagi, tidak untuk di benchmark orang lain, tidak perlu ada sifat ria, tetapi kita cukup bandingkan dengan tahun lalu. PDLT itu sangat terasa di sini. PDLT juga perbaiki diri, lakukan yang terbaik, itu dalam hal berdonasi misalnya. Gitu ya. Ini yang akan menjadi momen dan momentum yang sebenarnya. Baik, Pak Ruli, mungkin boleh disampaikan juga, jika hanya kita peduli saja, apakah sudah bisa dikategorikan unggul juga ketika kita hanya memilih pedulinya saja? Sebenarnya secara umum begitu ya, tetapi ketika kita hanya mengandalkan kepedulian ini, tapi tidak mungkin ya, tidak dengan kondisi ikhlas, tidak dengan cara yang baik, ya belum tentu unggul kan. Kita mengklaim diri unggul, tapi Allah tidak melihat ada perbaikan catatan amal buat kita, kan belum tentu jadi amal kalau niatnya nggak benar dan caranya juga nggak benar. Jadi sebenarnya tetap koridornya harus dilakukan dalam koridor yang memang Allah ridhoi, bahwa kita harus melakukan ini semua, sudah yakin sama Allah, melakukan kepedulian dengan sangat ikhlas, dan berharap unggul ini menjadi buah bahwa kita sudah lebih baik dari tahun lalu, dan insya Allah akan diterima gitu. Jadi tidak otomatis sebenarnya, tergantung dari niat dan caranya tadi. Karena kita unggul, menurut hitungan kita ternyata nggak diterima sama Allah ya dalam bentuk amal, sehingga ya percuma juga gitu ya. Nah, ini tetap harus kembali ke sana. Baik, kemudian juga mungkin menurut Pak Ruli, apakah ketauhidan seseorang itu bisa dilihat dari kepeduliannya, tingkat kepedulian orang tersebut? Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang baru saya sampaikan, ya, bahwa memang kalau kita sendiri mungkin nggak bisa lihat dari kedalaman background hati dia ini, apakah dia menyumbang peduli ini karena untuk faktor dia, atau dia memang ikhlas gitu. Jadi tidak bisa kita generalisir, tetapi sebenarnya pendapat umumnya begitu. Nanti tinggal tiap individu aja merasakan gitu ya. Jadi kalau saya sih mengajaknya itu, nanti kami akan menuliskan dalam bentuk kampanye, misalnya contoh ya, kita ambil landasan dalil yang kita pakai, kita jadikan referensi kalau bicara muzaki. Al-Anfal ayat 2-4 itu menunjukkan bahwa kalau orang beriman itu menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu sesama. Dan dia ini ada ujungnya pada derajat yang tinggi gitu ya. Jadi ketika orang-orang yang merasa bahwa dia sudah memberikan dan dia berharap akan derajat yang tinggi, maka itu menjadi pegangan, dan ini ada di Al-Quran, ya dia akan sangat yakin, sangat berharap gitu bahwa ini menjadi bukti bahwa dia itu sudah tauhidnya lebih bagus, dan dia sudah menjalankan, mengamalkannya dengan cara melakukan donasi, dengan cara tadi beramal gitu ya, dengan peduli. Nah, sebaliknya bagi mustahik misalnya, mustahik itu ada di Al-Quran surat Ali Imran 139. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, jadi sebenarnya juga nggak usah terlalu merendah lemah sehingga harus meminta-minta harus apa, tapi yakin bahwa dengan desain yang Allah sudah berikan, tidak ada yang jelek. Maksud apapun kekurangan yang ada itu harus disyukuri, harus dilihat sebagai sesuatu yang kesempurnaan Allah. Maka sebenarnya tidak perlu ada keraguan gitu ya, untuk bermanfaat ya, untuk bahwa dia ini tidak
supaya tidak peduli juga, harusnya peduli juga, dia juga peduli bahwa dirinya ini makhluk yang sempurna, dia juga bukan kelemahan kalaupun dia merasa lemah. Dia bahkan tinggi derajatnya kalau dia menerimanya juga dengan baik, dia tidak meminta-minta, sekali lagi tidak mengeksploitasi kelemahannya, kekurangannya sebagai mustahik untuk dapat bantuan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu ada kampanye-kampanye dari sisi implementasi nanti di lapangan buat DT Peduli. Baik, terima kasih Pak Ruli. Jadi mungkin bisa jadi dengan kepedulian ini buah ataupun konsekuensi dari ketauhidan seseorang juga gitu ya Pak Ruli ya. Jadi bisa hasil atau ketika seseorang itu sudah bertauhid, insya Allah kepeduliannya juga akan meningkat juga. Baik, Pak Ruli mungkin boleh disampaikan juga harapan atau cita-cita terbesar dari perubahan ini dengan beberapa dari nama sendiri sudah berubah menjadi unggul, kemudian juga dari tadi strategi dan yang lainnya sudah disampaikan. Apa harapan dan cita-cita dari DT Peduli sendiri, Pak Ruli? Jadi kami melakukan perubahan ini nanti turunannya ada sampai kepada penambahan program ya. Jadi program disimplifikasi kembali. Tahun lalu kita ada sekitar 22 dan 9 diturunkan ke 22. Sekarang tidak banyak ya. Jadi kita sekarang betul-betul memastikan bahwa program-program ini 11 atau 12 saya finalisasi bagaimana karena sekarang. Dan menggunakan kata unggul ya. Kata-kata unggul ini akan turun dalam nama program. Tidak semuanya seperti dulu Tangguh ya. Desa Tangguh itu tidak semuanya dari relevansi. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana perubahan ini akan memberikan harapan terbesar kami adalah donatur mustahik bisa melihat hal yang berbeda, bahwa dengan kondisi yang berbeda saat ini dengan tantangan yang luar biasa dan DT Peduli punya keinginan untuk memperbaiki diri, maka mereka pun mustahik maupun donatur itu akan juga merasa lebih baik dari sebelumnya. Jadi harapannya adalah perubahan ini yang didesain oleh DT Peduli dimaksimalkan, dipropose ya, value proposition-nya yang baru ini akan dibaca positif oleh donatur maupun mustahik sehingga kami bisa lebih banyak lagi bermanfaat. Ya. Itu sebenarnya harapan terbesar. Jadi mudah-mudahan DT Peduli hadir memberi manfaat. Kalau sebelumnya ada beberapa tantangan internal, ya ini bagian dari kami memperbaiki diri. Sebelum kami perubahan strategi seperti ini juga sudah melakukan perubahan transformasi manajemen, jadi beberapa hal yang dilakukan di mendasar. Nah, ini semua dibuat dengan harapan nanti dampak langsung kepada persepsi yang baik dan juga kemaslahatan yang diterima oleh penerima manfaat atau para peserta. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya di segmen yang ketiga ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di segmen terakhir beberapa saat lagi. Sahabat jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli. Sahabat MK, mengapa setiap muslim wajib menuntut ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu. Maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah. Zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MK FM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio.
Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari menghidupkan sunnah Rasulullah bergaransi di surga nanti dengan menyimak kajian fikih bersama Ustadz Iqbal setiap hari Senin jam 15.30. Sahabat MK juga dapat menyimak siaran kajian melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm dan channel YouTube MKFM Solo. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum Bu Ambar. Wah, siang-siang kok nyiram tanaman Bu? Apa nggak mubazir airnya? Kalau siang kan air menguap sebelum diserap tanaman. Itu kerannya juga nyala gitu aja Bu, kan nggak dipakai. Sayang loh Bu, buang-buang air. Waalaikumsalam Bu Nur. Iya nih Bu, baru sempet nyiramin sekarang. Biarin lah Bu, toh saya juga yang nantinya bayar tagihannya. Mau pakai air banyak atau sedikit terserah saya dong Bu. Ya nggak gitu juga Bu. Di luar sana kan masih banyak daerah yang kekurangan air. Masa kita malah buang-buang air? Bijak menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau berhemat menggunakan air. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Sesungguhnya Rasulullah ketika berwudu dengan 1 mud, kira-kira 1/3 liter hingga 2 liter. Atau mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Hadis Bukhari nomor 201 dan hadis Muslim nomor 325. Dengan mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berhemat air, Anda dapat menyiram tanaman di pagi atau sore hari karena lebih diserap tanaman. Menggunakan shower pada saat mandi akan menghemat 3 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan gayung, mematikan keran ketika mencuci tangan, dan bijak menggunakan air saat mencuci pakaian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, azab neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah seorang laki-laki diletakkan di ujung kedua tongkaknya 2 bara api dengan panas yang menjadikan otaknya mendidih, di mana ia tidak melihat ada orang lain yang mendapat azab lebih berat darinya. Padahal itu azab neraka yang paling ringan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat MK, mencari ilmu dalam Islam merupakan perkara yang wajib bagi umatnya. Ilmu menjadi bekal bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, orang yang beriman tidak akan putus amalnya setelah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia mati akan meninggalkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ dimanapun Anda berada, Anda masih setia bersama kami dalam program Sahabat Peduli dengan tema yang kita ambil di kebersamaan kali ini adalah transformasi kepedulian menuju insan unggul bersama dengan Eksekutif Direktur DT Peduli, Bapak Muhammad Basarul Asana atau yang sering kita sapa Pak Ruli. Di kebersamaan kali ini tadi sudah kita bahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang unggul, kemudian juga strategi-strategi di tahun ini yang kita doakan mudah-mudahan semakin unggul, semakin bisa menebar banyak manfaat kebaikan kepada pelosok-pelosok negeri, dan insya Allah dan juga kita akan sampaikan bagaimana kelebihan ketika kita berzakat infak sedekah lewat lembaga. Baik, di kebersamaan kali ini Pak Ruli tidak terasa sudah di segmen yang terakhir, dan mungkin boleh disampaikan juga secara umum nih Pak Ruli, apakah ada patokan untuk parameter seseorang bisa dikatakan unggul
menurut DT Peduli? Silahkan Pak Ruli. Ya, jadi kalau bicara parameter ya, indikator ya, kita kapan sih orang disebut unggul gitu ya. Mungkin kita bisa kembali kepada penilaian masing-masing ya, karena tentu tidak akan ada semacam scoreboard atau ada buku raport ya. Tetapi ketika ini dibahas, orang akan mulai memikirkan, saya di mana sih levelnya gitu ya, apakah sama dengan tahun lalu atau tidak. Sehingga kan nanti akan muncul betul-betul bagaimana gerakan terus sentimen ataupun semangat orang untuk PDLT, begitu dilakukan. Jadi ketika mereka bisa lihat dari tahun lalu dia sudah unggul dari sekarang ini, maka itu sudah menjadi indikator utama sebenarnya. Hanya memang kami misalnya untuk Amil ya, kalau Amil sih jelas ya, nanti penghimpunan dia makin banyak, tingkat kepuasan mustahik makin bagus gitu ya, itu ya unggul gitu dibanding tahun lalu. Kami tentu internal mungkin akan membandingkan antara kantor cabang satu dengan kantor cabang yang lain, itu ya memang lebih itu internal ya. Tetapi ketika dia bicara value-nya dikomunikasikan kepada masyarakat, kepada donatur maupun kepada mustahik, maka parameternya adalah ya di mereka gitu. Kita adalah misalnya di mustahik itu ada indikator yang kita pakai dari CBS, ada beberapa metodologi dari BKKBN. Misalnya mereka dulu dibantu oleh DT Peduli dengan dana zakat, ketika dia ikut dalam partisipasi pemberdayaan, makin semangat dengan dakwah yang lebih bagus, ibadahnya lebih bagus, naik dari kuadran misalnya kuadran 2 ke kuadran 3 gitu. Itu ada. Terus satu dari sisi ekonomi, masuk dari prasejahtera ke sejahtera 1 misalnya. Itu bisa dilihatkan bahwa sudah lebih unggul dibanding sebelumnya. Artinya apa? Karena memang keberhasilan program ini tidak bisa hanya dari DT Peduli, karena partisipannya nggak aktif, nggak datang, atau mereka hanya gunakan dana yang dibantu itu untuk konsumsi, kan juga salah. Tuh ada beberapa yang kadang-kadang kasus diberi dana untuk dipakai usaha, dipakai konsumsi. Nah ini juga masalah. Berarti dia nggak unggul sama sekali gitu. Nah kalau buat donatur apa unggulnya? Mungkin indikatornya ya dia nambah nggak nih donasinya gitu ya. Ada yang menarik ya, selama pandemi setelah kami coba cek beberapa donatur, ternyata dari 1-2 segmen itu tingkat penambahan donatur barunya sedikit, tingkat penambahan, tetapi jumlah rata-rata didonasikan lebih tinggi. Itu apa? Unggul. Dan ini luar, sekian banyak orang ini lebih unggul, mereka dulunya hanya nyumbang sekian, sekarang sekian gitu. Ini sudah terlihat gitu ya, ciri-ciri unggul ini, dan ini yang mudah-mudahan kami bisa capture terus ya. Cuma tidak akan dikasih laporannya ke mereka. Bisa kami kinerja. Baik. Jadi memang dari donatur, kemudian juga penerima manfaat itu bisa menjadi unggul ya. Terus para donatur juga bisa dilihat unggulnya bagaimana meningkatnya jumlah donasinya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini semakin meningkat, karena kita sudah yakin, harus sudah yakin ya tentang bagaimana tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Betul Pak Ruli ya? Baik, Pak Ruli, mungkin boleh dikuatkan juga untuk sahabat MKTV yang sedang menyimak di kebersamaan kali ini, sebetulnya apa sih keunggulan ketika kita berzakat, infak, sedekah lewat lembaga? Kan kita juga bisa secara langsung ya, seperti itu Pak Ruli. Iya betul, jadi memang pilihan di masyarakat ketika ingin, kan Allah juga dalilnya jelas ya, bahwa kita lebih baik ngasih ke orang yang terdekat gitu. Nah, kalau itu zakat ya berarti kan kita tinggal ngasih ya. Tetapi kan ada satu indikator khusus bahwa yang terima zakat itu hanya 8 asnaf itu gitu, nggak boleh sembarangan. Kalau dia fakir atau miskin, benar nggak itu sudah masuk kategori itu? Nah ini yang akan sulit buat pribadi, sehingga tidak ada semacam jaminan bahwa zakat dia itu sah dalam tanda petik memenuhi kriteria gitu. Sehingga kalau dia ragu ya mungkin dijadikan infak aja gitu ya. Nah kalau lebih ke lembaga itu sudah jelas ada indikator dan akan ada survei dan karena akan dipertanggungjawabkan ini dana zakat, Anda itu masuk kategori apa gitu, misalnya di sana, oh Anda masuk fakir atau miskin atau mungkin gorimin gitu ya. Jadi indikator dan bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pertama ya, bahwa kita butuh mitra. Yang kedua, penggunaan dana yang masuk itu melalui lembaga akan lebih besar multiplier efeknya. Jadi dampaknya kemana-mana itu besar. Kenapa? Karena akan dibuatkan program yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kadang-kadang kalau mungkin ya zakat yang diberikan, kalau memang penerimanya itu sangat butuh untuk konsumsi, ya dia akan pakai konsumsi. Tetapi sebenarnya kita bisa menyeimbangkan kalau diberikan ke lembaga bisa menyeimbangkan sekian banyak yang dikonsumsi, sekian banyak untuk dipakai pemberdayaan gitu, untuk pendayagunaan, sehingga mereka nanti tidak lagi selalu hanya ingin menerima tangan di bawah, tapi suatu saat nanti mereka tidak lagi menerima atau bahkan
3 tahun program intervensi bisa melakukan memberi sebagai tangan di atas gitu. Jadi dua fenomena besar ini menjadi alasan kenapa kita ke sana. Yang ketiga, ini lebih kepada administratif kenegaraan. Jadi di Indonesia itu potensi setelah dihitung 327 triliun dana zakat itu yang ada potensinya, tetapi yang bisa dihimpun oleh semua lembaga Basnas dan LAS ya, lembaga zakat, Badan Zakat itu baru 5-6% gitu setahun. 5-6% ya. Kecil sekali, di bawah 10. Ya sekarang sih sedang ada progres begitu. Kenapa itu tercatat? Pasti lebih dari itu, cuma nggak tercatat di nasional, data nasional. Nah, ini artinya apa? Kita belum bisa lihat bahwa ekonomi nasional itu bisa ditunjang oleh mekanisme zakat. Itu kata kuncinya. Zaman dulu mekanisme zakat menjadi instrumen ekonomi yang bisa membuat satu daerah itu makmur. Kenapa? Karena tidak ada orang miskin, ada orang kaya langsung ngasih ke orang miskin, itu berputarnya jelas gitu. Karena ada yang ngatur, amilnya itu betul-betul mengatur gitu. Nah kita belum bisa karena memang belum maksimal. Ini terus didorong supaya bisa. Jadi 3 alasan besar ini mudah-mudahan bisa diyakinkan kepada yang sudah wajib zakat untuk mencoba ya berikan kepada lembaga itu jauh lebih baik karena multiplier efeknya lebih besar ya. Tapi kembali lagi ini terulang kepada masing-masing pribadi yang diyakini yang mana. Tapi ketika ingin lebih dari kembali lagi mau lebih unggul ya coba lakukan hal yang berbeda tahun ini daripada tahun sebelumnya. Gitu kira-kira. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya dan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Nah, harapan dan dengan adanya keunggulan ini ke depan, apa yang ingin diharapkan dari DT Peduli khususnya? Silakan Pak Ruli. Ya, Bapak Ibu, sahabat Peduli, tentu kami melakukan perbaikan, peningkatan, improvement seperti ini, juga penguatan sebenarnya. Ini untuk suatu harapan besar bahwa DT Peduli makin dipercaya untuk menjadi jalan untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendaya-gunakan dana-dana ini. Ya, bayangkan ini contoh aja, contoh kecil. Saya tidak bilang lembaga seperti DT Peduli yang paling berjasa, enggak, tetapi kita bisa mampu menjadi pelengkap yang cukup signifikan ketika misalnya ada bencana ya. Kemarin paling dekat Cianjur, ada bencana itu. Ketika bicara mekanisme bantuan resmi kan ada prosedur yang cukup panjang. Ada mekanisme pelibatan unsur-unsur. Nah, ketika ada lembaga-lembaga kemanusiaan yang bisa dengan cepat di luar individu ya, itu bisa sangat menjadi komponen individu, komponen negara, komponen lembaga seperti ini, itu akan sangat cepat ikut mengakselerasi kebutuhan masyarakat yang sudah sangat mendesak gitu. Kehilangan rumah, kehilangan sekolah itu kan masjid terutama untuk ibadah itu bisa cepat ditangani lah kira-kira, dibuat konsepnya dan direncanakan untuk dikelola. Nah ini yang mudah-mudahan juga itu makin dipercaya dengan perubahan ini. Semangat ingin yuk sama-sama yuk kita unggul sama-sama, donatur, mustahik maupun juga amil seperti dari Peduli juga sama-sama unggul. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ruli, dan di akhir mungkin closing statement termasuk juga ajakan untuk berinfak zakat sedekahnya, mengingatkan ya barangkali di akhir tahun kemarin tidak sempat dan mudah-mudahan masih ada kesempatan di awal tahun ini diingatkan kembali. Boleh silakan Pak Ruli. Ya, baik Bapak dan Ibu jamaah, semua sahabat Peduli, mungkin sudah mulai ngitung-ngitung penghasilan tahun lalu, dikurang kos dan sebagainya, masuk kategori untuk diwayakan zakatnya, masuk nisabnya, dan akhirnya Bapak dan Ibu bisa melakukan perencanaan. Jadi jangan lupa Januari terutama ini sudah bisa, nggak usah menunggu Ramadan. Kalaupun menunggu Ramadan tinggal 2 bulan lagi juga silakan, tetapi makin cepat karena kebutuhan itu dibutuhkan yang sekarang ya. Kalau Ramadan itu memang sentimen masyarakat berdonasi tinggi, tetapi ya banyak sekali makan berlebihan. Tapi di luar Ramadan kan sayang ya, kasihan saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan. Kami mendeteksi permintaan proposal yang masuk itu ya, itu lumayan banyak ya untuk kantor-kantor kita. Jadi ini tentu butuh sekali harapan Bapak dan Ibu tidak perlu Ramadan, perlu umum khusus, kewajiban bayar ya bayar. Apalagi ini sudah setahun Januari dari tahun. Itu mungkin dari saya, hadiahkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ruli atas waktunya dan mudah-mudahan sehat terus, berkah terus, dan DT Peduli semakin unggul ke depannya.
Baik, tidak terasa sahabat MK dimanapun Anda berada sudah di penghujung kebersamaan di kebersamaan kali ini di tema yang kita ambil tentang transformasi kepedulian menuju insan unggul bersama dengan Bapak Embes Arul Asana selaku Executive Director yang alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang unggul, baik itu donatur, kemudian juga penerima manfaat dan juga amil yang mengelola dana zakat infak sedekahnya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama semakin unggul, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keunggulan tersebut mudah-mudahan semakin meningkat. Khusus para donatur yang akan berdonasi, mudah-mudahan secara semangat bersedekahnya semakin tinggi dan semakin berkah kembali rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita terus senantiasa tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Saya Hasan Albana pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.